Gatot, saudara Gatot, Nurmantio, Anda, saya tidak takut sama Anda. Saya tidak menghargai Anda. Tanggal 21 Maret pagi di Gedung Sate, langit Bandung mendung seakan menyambut badai yang sebentar lagi pecah. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, berdiri di podium dengan wajah keras dan sorot mata tajam. Di belakangnya, barisan pasukan berseragam hitam bertuliskan, Satgas Anti Premanisme, berdiri tegap, menggenggam senjata taktis. Dalam pidatonya, Deddy mengumumkan peluncuran satuan khusus untuk menumpas praktik premanisme di seluruh pelosok Jawa Barat, baik yang mengatasnamakan ormas, tokoh adat, maupun pengusaha hitam. Hari ini, Jawa Barat kita bersihkan, katanya, suaranya menggema, mengundang tepuk tangan sekaligus bisik-bisik penuh cemas dari kalangan tertentu. Sore harinya, video pidato Deddy viral. Reaksinya beragam, ada yang memuji keberaniannya, namun tak sedikit yang murka. Di balik layar, berbagai pihak yang selama ini bermain di wilayah abu-abu, mengendalikan pasar, terminal, dan tambang ilegal, mulai gelisah. Salah satunya adalah Hercules Rosario Marsal, pemimpin organisasi masyarakat GRIB Jaya, yang basisnya tersebar hingga pelosok Jawa Barat. Dalam sebuah video internal, Hercules menggebrak meja. Deddy main api. Dia pikir dia siapa? Gubernur bukan Tuhan, raungnya, dikelilingi para loyalis dengan wajah tegang. Sejak itu, suasana di beberapa kota berubah. Di Indramayu, anggota Satgas yang menyita markas ormas lokal sempat dikepung massa tak dikenal. Di Bekasi, 2 anggota Satpol PP diserang dengan senjata tajam. Namun Deddy tidak mundur, ia justru memerintahkan ekspansi operasi hingga ke wilayah-wilayah rawan yang selama ini dianggap tak tersentuh. Deddy tahu risikonya, dia telah menginjak ekor naga. Laporan intelijen mulai mengalir ke meja Kapolda. Ada percakapan tersadap yang menyebut rencana pembalasan. Ada nama-nama besar di baliknya. Tapi Deddy tetap diam. Dalam rapat tertutup dengan TNI dan Polri, ia hanya berkata, kalau hari ini kita takut, besok anak-anak kita akan hidup dalam ketakutan yang lebih besar. Kata-katanya dingin, namun mengguncang. Ia tak mau jadi gubernur yang tunduk pada bayangan preman berkedok ormas. Tak butuh waktu lama, api benar-benar menyala. Pada tanggal 18 April dini hari, 3 mobil polisi yang terparkir di dekat Polsek Purwakarta ludes terbakar. Di kaca belakang salah satu mobil, tertulis dengan cat semprot merah, "Jangan ganggu GRIB." Foto dan video pembakaran itu menyebar seperti wabah. Warga resah. Kantor-kantor pemerintahan diperketat. Di ruang gelap, para jenderal mulai bicara, apakah ini hanya perlawanan lokal, atau permulaan dari konflik yang jauh lebih besar. Hari itu, Deddy berdiri di depan puing mobil yang hangus, dikelilingi wartawan. Wajahnya tetap tenang, namun nadanya mengandung kemarahan yang ditekan. Mereka pikir dengan membakar, kita akan takut. Tidak, justru kita akan datang lebih banyak, lebih kuat. Ia lalu menatap kamera dengan tajam. Ini bukan sekadar tentang ormas. Ini tentang siapa yang menguasai masa depan negeri ini, rakyat atau ketakutan. Dan sejak saat itu, garis api pun ditarik. Perseteruan telah dimulai. Di sebuah ruangan gelap di jantung Tanah Abang, suara tawa keras menggema, namun tak membawa kehangatan. Hercules Rosario Marsal, pria bertubuh kekar dengan wajah penuh bekas luka, duduk di kursi rotan tua yang sudah lapuk. Di sekelilingnya, para petinggi GRIB Jaya berkumpul dalam lingkaran tegang. Di tangan Hercules, sebuah rekaman pidato Deddy Mulyadi diputar ulang melalui layar ponsel. Ia menatap layar itu seperti sedang melihat musuh lamanya. Dia pikir dia jagoan. Dia lupa, siapa yang bantu amankan tanah-tanah itu dulu, gumamnya dingin. Lalu ia menoleh ke anak buahnya. Kita tunjukkan, Tanah Abang tidak tunduk pada omongan politikus kampungan. Malam itu juga, media sosial disusupi oleh ratusan akun yang menyebar narasi tandingan. Premanisme adalah bagian dari sejarah perjuangan rakyat, begitu bunyi salah satu unggahan viral dari akun yang diduga terkait GRIB. Tak hanya di dunia maya, esok harinya, sekelompok massa berbaju hitam melakukan aksi teatrikal di Jakarta Pusat, membawa spanduk bertuliskan, "Kami ormas, bukan preman." Namun di balik wajah protes damai itu,
laporan intelijen menunjukkan pergerakan yang lebih gelap, pengumpulan massa di beberapa titik, pengiriman senjata tumpul dan pentungan, serta pembicaraan tentang aksi kejutan. Sementara itu, Deddy Mulyadi makin keras. Ia memerintahkan penyitaan kantor-kantor ormas bermasalah yang tak memiliki izin operasional resmi. Satgas anti premanisme dibackup oleh Brimob dan TNI di beberapa titik rawan. Setiap penyitaan terekam kamera dan disiarkan ke publik. Aksi ini bukan hanya menargetkan kekuasaan di jalanan, tapi juga membongkar ekonomi gelap yang dijalankan oleh sebagian ormas, mulai dari parkir liar, pungutan pasar, hingga pengamanan proyek ilegal. Dan itu membuat banyak orang mulai panik, termasuk yang punya kuasa. Puncaknya datang ketika dua tokoh daerah di Jawa Barat yang diketahui memiliki hubungan dekat dengan GRIB, ditangkap dan dipajang di depan media. Salah satu dari mereka menangis dan mengaku, dipaksa menyetor kepada kelompok tertentu. Hercules, yang menyaksikan siaran itu dari Jakarta, mengepalkan tinjunya. Mereka main kasar, sekarang waktunya kita bales. Ia lalu memerintahkan pengiriman pesan ke Purwakarta, sebuah pesan yang tak perlu dijelaskan dengan kata-kata. Pada dini hari tanggal 18 April tepat saat kota mulai tidur, 3 mobil polisi yang diparkir di luar Mapolsek Purwakarta meledak nyaris bersamaan. Api menjilat malam dengan liar. Di salah satu dinding, muncul grafiti mencolok, GRIB tidak takut. Petugas yang berjaga nyaris tewas. Video kejadian itu langsung meledak di media sosial. Publik mulai gemetar, apa yang awalnya dianggap upaya bersih-bersih, kini berubah menjadi konflik terbuka. Keesokan paginya, Hercules muncul dalam siaran langsung via akun GRIB Jaya. Dengan senyum sinis, ia berkata, "Jangan tuding kami, kalau kalian tidak bisa jaga mulut." Lalu ia menyindir Deddy sebagai gubernur pencitraan yang tidak tahu medan. Di akhir videonya, Hercules berkata, "Kalau kalian mau main keras, kami lebih dulu makan batu." Kata-kata itu bukan hanya peringatan. Itu adalah deklarasi perang, dan dunia politik Jakarta pun mulai berguncang. Ketika Jakarta mulai panas oleh polemik ormas dan pembakaran, sosok tua yang lama tak muncul di layar kaca akhirnya angkat suara. Letjen Purn Sutioso, mantan gubernur DKI dan ex-kepala BIN yang dikenal dengan julukan Bang Yos, tampil dalam sebuah wawancara eksklusif. Dengan gaya bicara tenang namun menusuk, ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Deddy Mulyadi. Premanisme tidak boleh diberi ruang. Zaman saya dulu, Tanah Abang kami bersihkan tanpa kompromi. Kalau sekarang preman kembali berkuasa, itu artinya kita semua gagal, katanya. Kalimat itu menusuk jantung Hercules. Tak butuh waktu lama, video pernyataan Sutioso tersebar dan menjadi trending topik. Netizen terbagi, sebagian memuji keberaniannya, sebagian lain, terutama pendukung GRIB, menuduhnya mencari panggung politik. Tapi yang paling tersulut adalah Hercules. Dalam sebuah video pendek, ia menanggapi dengan nada merendahkan, Sutioso sudah tua, giginya tinggal 3. Dulu dia bisa galak karena dibackup tentara. Sekarang, cuma kakek-kakek yang nostalgia jadi jenderal. Kalimat itu membuat ruang digital bergetar. Banyak pihak menyebut Hercules telah melampaui batas. Namun yang tak disadari Hercules, ia baru saja membangunkan hantu-hantu lama dari dunia intelijen dan militer. Di lingkaran dalam TNI, hinaan terhadap Sutioso dianggap bukan sekadar serangan pribadi, melainkan penghinaan terhadap institusi. Banyak yang mengenal sejarah Sutioso sebagai pelopor operasi senyap di masa Orde Baru. Ia bukan politisi biasa, ia pernah menjadi salah satu orang paling ditakuti di Jakarta. Dalam rapat terbatas, para purnawirawan TNI mulai membahas satu nama, Gatot Nurmantio. Gatot, mantan Panglima TNI yang selama ini dikenal keras dan tegas terhadap radikalisme serta premanisme, akhirnya muncul dalam konferensi pers dadakan. Ia mengenakan jaket TNI tua dan berdiri di depan lambang Garuda dengan mata tajam. "Saya tidak akan diam melihat seorang preman menghina Jenderal Republik ini. Ini bukan soal pribadi, ini soal kehormatan. Jika kita biarkan, besok yang dihina bisa presiden," katanya. Ia juga menyebut bahwa Hercules telah menghina Prabowo Subianto, mantan Danjen Kopassus sekaligus Menteri Pertahanan, yang notabene juga bekas atasan Sutioso. Kata-katanya seperti ledakan di ruang politik nasional. Dari balik layar, suasana berubah drastis. Para elit politik mulai bicara soal kemungkinan konflik horizontal.
BIN mengirim laporan bahwa massa pendukung GRIB tengah menyusun aksi besar-besaran di Jakarta. Bahkan ada intelijen asing yang mulai memantau situasi, khawatir bahwa ini akan memicu kerusuhan skala luas. Namun, yang paling menarik adalah, Gatot tidak hanya bicara, ia mulai menggerakkan jaringan lamanya. Bekas anak buahnya dari berbagai kesatuan mulai aktif. Dalam dunia senyap, ini disebut pemanasan medan. Sementara itu, Hercules makin keras kepala. Meski banyak pihak menekannya untuk minta maaf, ia menolak. Dalam pertemuan internal GRIB, ia hanya berkata, "Mereka pikir saya takut. Saya pernah mati dan hidup lagi. Mereka itu cuma hidup di ruang rapat, saya hidup di jalan." Kalimat itu menjadi mantra perlawanan. Tapi tak seorang pun menyadari bahwa konflik ini sudah melewati garis merah. Dan ketika ego bertemu kehormatan, maka yang lahir adalah perang. Malam itu, di sebuah rumah sederhana di kawasan Cijantung, suara langkah berat menggema di lorong sunyi. Gatot Nurmantio duduk di ruang tamu, ditemani beberapa mantan prajurit Kopassus dan perwira TNI aktif yang diam-diam masih setia padanya. Di mejanya tergeletak foto-foto lama, operasi di Timor Leste, penyergapan di Aceh, dan pelatihan militer rahasia di masa Orde Baru. Kini, semua memori itu bukan nostalgia, itu adalah isyarat bahwa sang jenderal siap turun gunung. Negara ini sudah terlalu lama diam pada suara keras para preman, katanya pelan namun menusuk. Sekarang saatnya suara baja bicara. Esok paginya, Gatot hadir dalam upacara ziarah militer di TMP Kalibata. Tanpa diminta, puluhan mantan anggota TNI dan purnawirawan datang, berdiri tegak di bawah panas matahari. Media segera membanjiri lokasi. Dalam pernyataannya, Gatot berkata tegas, "Saya sudah bicara dengan para mantan Danjen Kopassus, ex-Pangdam, dan elemen veteran. Kita tidak akan membiarkan republik ini diinjak-injak preman berkedok ormas. Jika aparat negara tidak bertindak, kami yang akan bergerak." Kalimat itu menggema seperti bunyi sirene, peringatan bagi semua pihak bahwa pertarungan tak lagi simbolik. Di sisi lain, Deddy Mulyadi menerima laporan bahwa situasi kini menjadi terlalu politis. Satgas anti-premanisme yang awalnya hanya bertujuan penegakan hukum, kini ditarik ke pusaran konflik elit dan geng jalanan. Ia dihadapkan pada tekanan dari istana dan partai. Namun ia menolak mundur. Dalam rapat dengan Pangdam dan Kapolda, ia berkata, "Jika saya harus jatuh karena melawan preman, biarlah. Tapi jangan sampai anak-anak kita tumbuh dalam dunia yang dibangun di atas rasa takut." Kata-katanya membakar semangat anak buahnya. Operasi lapangan pun terus berlanjut, lebih sistematis, lebih keras. Hercules, yang menyaksikan semua ini, mulai menyadari bahwa situasi sudah tak terkendali. Namun ia memilih bertahan. Ia bahkan menggelar pertemuan akbar GRIB di sebuah gudang tua di kawasan Cengkareng, dihadiri ratusan loyalisnya. Dalam orasi penuh emosi, ia menantang Gatot secara terbuka. "Kalau dia mau turun gunung, saya sudah hidup di lembah neraka. Ayo kita lihat siapa yang lebih dulu jatuh." Suaranya menggelegar, mengobarkan semangat perlawanan di antara anak buahnya. Tapi bagi intelijen, itu adalah alarm merah, konflik sudah menuju eskalasi fisik. Keesokan harinya, dua kendaraan dinas TNI diserang orang tak dikenal saat melintas di kawasan perbatasan Bekasi. Tidak ada korban, tapi pesannya jelas, ini bukan lagi benturan opini, ini sudah menuju kontak langsung. Beberapa kantor ormas ditutup paksa, sementara aparat yang terlibat mulai menerima ancaman anonim. Di dunia maya, akun-akun anonim mulai menyebarkan dokumen, video, dan rekaman yang membongkar relasi antara tokoh-tokoh ormas dengan pengusaha hitam, bahkan dengan beberapa pejabat lokal. Sementara itu, Gatot mengumpulkan para mantan jenderal dan ex-intelijen di sebuah rumah peristirahatan milik tentara di Puncak. Ia berdiri di depan mereka dengan tangan mengepal. "Kalau kita biarkan ini berlarut, besok republik ini akan dipimpin oleh mereka yang berkuasa di jalanan, bukan yang berjuang di medan tempur. Kalian semua tahu apa yang harus dilakukan." Dan malam itu, jaringan lama tentara mulai bergerak. Senyap, namun pasti, pertempuran diam-diam antara dua kekuatan mulai mengambil bentuknya, dan Indonesia pun menahan napas. Dini hari di Jakarta, jalanan masih lengang ketika sebuah kendaraan SUV hitam berhenti tanpa suara di sebuah gang sempit kawasan Palmerah. Tiga pria turun, wajah tertutup balaklava, gerak-gerik mereka disiplin seperti pasukan khusus.
Mereka bukan anggota polisi atau tentara aktif, melainkan bagian dari jaringan, Bayangan Garuda, unit tidak resmi bentukan mantan Jenderal TNI yang bergerak tanpa jejak. Malam itu, mereka menyusup ke sebuah gudang yang dikabarkan menjadi pusat logistik GRIB. Di dalamnya, bukan hanya ada bendera ormas dan selebaran propaganda, tapi juga senjata tajam, pentungan baja, dan dokumen pemetaan wilayah operasi. Barang-barang itu difoto, diambil sebagian, lalu ditinggalkan seolah tak pernah tersentuh. Keesokan paginya, dokumen intelijen hasil penggerebekan itu dikirim langsung ke Mabes TNI dan BIN. Isinya mengejutkan, GRIB disebut memiliki rencana penguasaan kawasan di 5 titik Jakarta dan Bekasi, lengkap dengan daftar target aparat dan tokoh politik. Tak lama setelah laporan itu tersebar secara terbatas, Letjen TNI Purn Agus Wirahadikusuma, tokoh militer yang sudah lama diam, turut angkat suara, ini bukan ormas, ini sudah mirip gerakan sipil bersenjata. Kalau negara diam, kita dalam bahaya besar. Di sisi lain, Deddy Mulyadi menerima kabar bahwa rumah dinasnya di Purwakarta dijadikan target oleh kelompok tak dikenal. CCTV memperlihatkan 2 motor mengintai selama 3 malam berturut-turut. Ia menolak perlindungan ekstra dari pasukan pengamanan presiden. Kalau saya sembunyi, rakyat pun akan lari, katanya. Sebagai gantinya, ia menginstruksikan pembentukan tim kontra intelijen di bawah koordinasi langsung Satgas Anti Premanisme. Dalam seminggu, 6 titik pertemuan ormas berhasil digerebek, tanpa peluru, tapi dengan pesan jelas, negara mulai membuka matanya. Sementara itu, Hercules mulai gelisah. Tak seperti dulu, kini ia menghadapi musuh yang tak terlihat, yang tahu geraknya sebelum ia membuatnya. Beberapa anak buahnya mulai menghilang tanpa kabar. Gudang senjata ilegalnya digerebek sebelum sempat dipindahkan. Teleponnya disadap, jejak digitalnya diburu. Dalam rapat darurat, ia berkata, mereka bukan polisi. Ini tentara bayangan. Jaringan lama Prabowo, Gatot, Bang Yos, mereka balik ke jalanan. Namun ia tetap menolak mundur. Kalau kita mundur, sekarang, habis nama kita di jalanan. Mereka mau hancurkan kita secara diam-diam, kita buka semuanya ke publik. Maka dimulailah perang informasi. GRIB membocorkan video lama saat beberapa jenderal TNI menghadiri acara ormas lain yang juga bermasalah. Mereka membangun narasi bahwa negara bersikap pilih kasih. Namun tak lama, serangan balik datang. Video masa lalu Hercules bersama bandar narkoba dan mafia tanah kembali beredar. Media pun terbelah. Sementara publik terpecah, kekuatan-kekuatan besar di belakang layar terus menggeser bidak mereka. Ini bukan lagi sekadar benturan kekuasaan, tapi pertarungan konstruksi narasi dan pengaruh di era digital. Dan di tengah pusaran itu, Gatot Nurmantio diam-diam memanggil 4 tokoh penting ke markas rahasia di Lembang. Di sana hadir mantan Kepala BAIS, eks-komandan Kopassus, dan seorang mantan jurnalis intelijen. Di dinding ruangan tergantung peta DKI dan Jawa Barat. Di titik-titik merah tertancap pin besi kecil, tanda lokasi-lokasi sensitif yang kini menjadi zona perang dingin. Kita tidak boleh gegabah. Satu ledakan bisa jadi pemberontakan. Tapi kalau kita biarkan terlalu lama, negara ini bisa dikuasai oleh mereka yang lahir dari kekerasan, bukan konstitusi, ujar Gatot tegas. Dan dari balik hening malam Lembang, sebuah strategi baru lahir, senyap, mematikan, dan tanpa tanda tangan. Langit Lembang gelap diselimuti kabut saat Gatot Nurmantio berdiri di balkon markas rahasia. Di tangannya tergenggam surat dari Deddy Mulyadi, ditulis tangan malam sebelum kematian anggota Satgas itu. Negara ini sedang dipertaruhkan, Jenderal, bunyi salah satu kalimatnya. Gatot menatap jauh ke arah Cakrawala. Ia tahu, waktu untuk berdiplomasi sudah lewat. Para lawan telah menunjukkan bahwa mereka tak takut mengotori tanah Republik dengan darah rakyat. Dan Gatot tahu, jika ia tak bertindak sekarang, tak akan ada lagi esok yang layak untuk diperjuangkan. Hari itu, pertemuan terakhir digelar. Mantan-mantan jenderal, pensiunan BAIS, dan komandan unit intelijen yang tak terdaftar resmi hadir di sebuah ruangan bawah tanah. Peta operasi dibentangkan. Target utama bukan Hercules, melainkan sistem pendanaan dan perlindungan politik di baliknya. Putus kepala ular, tubuhnya akan lemas, ujar Gatot. Operasi itu dijuluki, langkah terakhir sang jenderal. Ini bukan aksi resmi TNI. Tidak ada pangkat, tidak ada protokol.
Yang ada hanyalah keyakinan bahwa republik ini tak boleh dikuasai oleh kekuatan jalanan. Sementara itu, Hercules mulai kehilangan kendali. Beberapa wilayah kekuasaannya diambil alih oleh kelompok preman baru yang sebelumnya tunduk padanya. Media tak lagi bersimpati. Orang-orang politik mulai menjauh. Ia dikhianati oleh sistem yang dulu ia lindungi. Dalam sebuah pertemuan tertutup dengan anak buahnya, ia berkata pelan, "Dulu saya pikir kekuatan bisa lindungi saya. Ternyata kekuatan juga bisa mengubur kita hidup-hidup. Tapi meski goyah, ia masih memiliki sisa loyalis fanatik, dan mereka siap bertempur, mati sekalipun." Malam tanggal 10 Mei satuan senyap yang dipimpin ex-Kopassus menyergap 3 titik operasi GRIB sekaligus, rumah logistik di Cengkareng, gudang senjata di Karawang, dan rumah penghubung ke donatur politik di Pondok Indah. Tidak ada letusan peluru, hanya penangkapan senyap, pengambilan data, dan penghancuran jaringan komunikasi. Keesokan harinya, nama-nama besar yang sebelumnya tak tersentuh tiba-tiba muncul dalam berita sebagai tersangka pendanaan organisasi radikal. Tanpa jejak Gatot, tanpa jejak TNI. Hanya satu pesan yang tersisa, negara ini masih punya gigi. Namun aksi itu tidak datang tanpa harga. 3 orang anggota tim Gatot ditemukan tewas di dalam mobil yang dibakar di Subang. Tidak ada pengakuan dari siapapun, tidak ada penyelidikan. Gatot datang diam-diam ke pemakaman mereka. Berdiri tegak, memberi hormat tanpa seragam. "Kalian bukan tentara lagi, tapi kalian lebih setia dari banyak yang masih berseragam," ucapnya lirih. Ia sadar, medan pertempuran ini bukan tentang menang atau kalah, tapi tentang menjaga nilai-nilai yang makin ditinggalkan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, Gatot mengirim pesan pribadi ke Presiden lewat jalur khusus, "Saya telah selesaikan bagian saya. Kini giliran negara untuk berdiri di tempatnya. Atau rakyat akan melakukannya sendiri." Pesan itu singkat, tapi mengguncang. Karena ketika seorang jenderal veteran memilih untuk bergerak di luar sistem, itu berarti sistem telah gagal menjaga dirinya sendiri. Suasana istana negara malam itu jauh dari biasa. Presiden duduk di ruang dalam, dikelilingi penasihat senior dan kepala bin. Di atas meja, terbentang laporan setebal 80 halaman, lengkap dengan bukti pendanaan ilegal, jaringan kekuasaan gelap, dan aksi senyap yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar sistem. Nama Gatot Nurmantio disebut berulang kali, bukan sebagai penjahat, tapi sebagai aktor bayangan yang menyelamatkan negara dari kejatuhan. Presiden menghela napas panjang. Negara ini terlalu lama dikuasai oleh kekuatan yang tak pernah dipilih rakyat, tapi juga tak pernah bisa disentuh hukum, gumamnya. Sementara itu, di markasnya yang mulai sepi, Hercules duduk sendiri, menatap layar televisi yang menayangkan pembubaran resmi beberapa ormas oleh Kementerian Hukum dan HAM. Tidak ada perlawanan, tidak ada unjuk rasa. Para tokoh yang dulu menyokongnya satu persatu menyatakan, tidak tahu menahu. Ia dikhianati bukan oleh lawannya, tapi oleh sekutu-sekutunya sendiri. Dalam keputusasaan, ia merekam satu video terakhir, "Gue preman. Tapi yang kalian lawan bukan cuma gue. Kalian pikir negara ini bersih. Yang lebih kotor dari gue duduknya di kursi empuk. Tapi mereka pakai dasi, bukan golok." Video itu menyebar cepat, mengundang simpati dan kemarahan. Rakyat mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang mengatur republik ini? Di sela-sela debat politik dan berita-berita yang saling bertentangan, muncul satu artikel investigasi mendalam berjudul "Republik dalam Bayangan". Artikel itu menyingkap bahwa di balik konflik antara Hercules, Deddy Mulyadi, Gatot, dan Sutioso, ada sekelompok elit ekonomi politik yang sengaja memelihara konflik demi menjaga status quo mereka. Premanisme hanyalah alat, politik hanyalah topeng, yang abadi hanyalah kekuasaan. Deddy Mulyadi, dalam kondisi psikis yang terkuras, menggelar konferensi pers terakhirnya sebelum mundur dari jabatannya sebagai Gubernur Jawa Barat. "Saya lelah melawan hantu yang tak bisa disentuh. Hukum tak lagi milik rakyat. Tapi saya tetap percaya, bangsa ini tidak akan jatuh hanya karena segelintir orang, kecuali kita semua membiarkannya," ujarnya dengan suara bergetar. Di luar gedung, ribuan orang berkumpul. Bukan untuk menuntut, tapi untuk mendukung. Aksi damai menyebar di berbagai kota. Rakyat akhirnya bergerak, bukan karena satu tokoh, tapi karena kesadaran. Gatot sendiri menghilang dari publik. Namun pesan-pesannya tetap beredar di kalangan terbatas. Beberapa mengklaim ia berada di pedalaman Kalimantan, mendirikan pusat pendidikan kepemimpinan baru.
Yang lain percaya ia tengah menyusun kekuatan baru bersama para tokoh muda. Di tengah kabut informasi, satu hal pasti, ia telah mengembalikan api pada rakyat. Dan api itu kini menyala di luar kendali siapapun. Bukan untuk membakar, tapi untuk menerangi kegelapan panjang yang selama ini disembunyikan di balik tirai kekuasaan. Di akhir cerita, Republik tetap berdiri. Tapi dengan bekas luka yang dalam. Luka dari premanisme, pengkhianatan, dan perlawanan. Namun dari luka itulah muncul generasi baru yang melek, kritis, dan tak mudah dibungkam. Republik ini masih dalam bayangan, tapi bayangan itu mulai memudar, karena cahaya sudah menyala di hati rakyatnya.